Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like terlebih dahulu video ini dan subscribe channel ini supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke kerajaan yang pertama. Yang pertama, Kerajaan Goa. Kita mulai perjalanan ini di Sulawesi Selatan dengan Kerajaan Goa, yang mungkin merupakan kerajaan terkuat di seluruh Sulawesi pada puncak kejayaannya. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-13. Goa menjadi kerajaan maritim yang dominan pada abad ke-16. Tepatnya pada masa pemerintahan Raja ke-9, Karaeng Tunipalaga Ulaweng. Di bawah kepemimpinan Tunipalaga, Goa mengalami perkembangan besar-besaran, terutama di sektor militer dan perdagangan. Namun, kerajaan ini mencapai puncak kekuatannya di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin tidak hanya seorang pemimpin militer yang brilian, tetapi juga seorang diplomat yang ulung. Goa saat itu mengendalikan perdagangan di wilayah Nusantara bagian timur, termasuk jalur perdagangan rempah-rempah, yang menjadikan kerajaan ini sangat kaya dan berpengaruh. Kekuatan militer Goa sangat ditakuti, terutama armada lautnya, yang mampu menandingi kekuatan maritim lainnya di kawasan Asia Tenggara. Namun, kerajaan Goa menghadapi tantangan besar ketika harus melawan Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Perang ini menjadi salah satu pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Nusantara kala itu. Meskipun pada akhirnya Goa harus kalah dan harus menandatangani perjanjian Bungaya yang sangat merugikan perjuangan Sultan Hasanuddin. Namun, meski begitu, kerajaan Goa tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah kekalahan itu, kekuasaan Goa pun mulai menurun, tetapi warisan kekuatan dan semangatnya terus hidup dalam sejarah Sulawesi. Yang kedua, Kerajaan Bone. Selanjutnya, kita masih berada di Sulawesi Selatan, tetapi kali ini kita akan menuju ke Kerajaan Bone, salah satu kerajaan terbesar yang menjadi rival abadi kerajaan Goa. Bone didirikan oleh suku Bugis, salah satu suku paling dominan di Sulawesi, pada abad ke-17. Bone mencapai puncak kejayaannya ketika berada di bawah pemerintahan Raja Bone ke-15, Latendritata Arungpalaka. Bone terkenal dengan kekuatan militer daratnya yang tangguh. Mereka tak memiliki armada laut sebesar Goa, tetapi pasukan darat Bone adalah salah satu yang terkuat di Sulawesi. Pada masa kejayaannya, Bone memainkan peran penting dalam geopolitik Sulawesi Selatan dan sering terlibat dalam persaingan dengan Goa untuk menguasai wilayah dan perdagangan. Namun, peristiwa yang paling mencolok dalam sejarah Bone terjadi ketika Arungpalaka bergabung dengan POC untuk melawan Goa. Konflik ini memuncak dalam Perang Besar Makassar yang kita singgung di awal tadi, di mana Arungpalaka dan pasukan Bonenya berperan besar dalam mengalahkan Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa. Setelah kemenangan tersebut, Bone menjadi kekuatan dominan di Sulawesi Selatan untuk beberapa dekade berikutnya. Meskipun aliansi dengan POC ini menuai kontroversi, namun kemenangan ini mengukuhkan posisi Bone sebagai kerajaan terkuat. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, Bone menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Bugis. Dan hingga saat ini, masyarakat Bugis masih menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan di Bone. Yang ketiga, Kerajaan Buton. Sekarang kita menuju ke Tenggara Sulawesi, tempat Kerajaan Buton berdiri sebagai salah satu kerajaan maritim yang paling kuat di wilayah itu. Kerajaan ini awalnya adalah sebuah kesultanan yang bermula sebagai kerajaan Hindu-Buddha, sebelum akhirnya menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16. Yang menarik dari Kerajaan Buton adalah sistem pemerintahan mereka yang sangat maju pada masanya. Mereka memiliki struktur pemerintahan yang didasarkan pada Sarana Wolio, sebuah hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Buton. Sistem ini sangat terorganisir dan memungkinkan kerajaan untuk tetap stabil dan bertahan selama berabad-abad. Kerajaan Buton dikenal karena kekuatan maritimnya. Berkat lokasinya yang strategis di sekitar Laut Banda dan Laut Flores, Buton menjadi penguasa rute perdagangan yang sangat penting. Mereka memperdagangkan rempah-rempah, hasil laut, dan barang-barang lainnya, menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara,
serta dengan pedagang dari luar, seperti Tiongkok dan Arab. Meskipun sering berhadapan dengan Belanda, Buton berhasil mempertahankan otonomi mereka melalui aliansi strategis. Kemampuan diplomasi mereka sangat diakui, dan kekuasaan Buton tetap dihormati, bahkan setelah banyak kerajaan di Nusantara yang jatuh di bawah kendali kolonial Belanda. Jadi Buton ini adalah salah satu kerajaan yang juga beraliansi dengan VOC kala itu. Keduanya sepakat untuk menjalin hubungan dagang, itulah mengapa kerajaan Buton ini jarang berseteru dengan VOC. Namun bukan berarti tidak pernah berseteru, karena dalam sejarah panjangnya ini mereka tetap berseteru juga ujung-ujungnya. Yang keempat, Kerajaan Bolang Mongondo. Dari Tenggara kita beralih ke Sulawesi Utara, tempat di mana Kerajaan Bolang Mongondo berdiri sebagai kekuatan yang dominan. Didirikan sekitar abad ke-13, kerajaan ini awalnya berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bolang Mongondo. Bolang Mongondo mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga abad ke-19, ketika kerajaan ini berhasil menguasai sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Bolang Mongondo memiliki sistem pemerintahan yang unik, dengan seorang raja yang disebut Bogani, yang memimpin dengan bantuan para bangsawan dan pemimpin adat. Salah satu faktor yang membuat kerajaan ini kuat adalah kemampuan militernya dalam mempertahankan wilayah mereka dari ancaman luar, termasuk dari Belanda yang mencoba memperluas pengaruh mereka di Sulawesi Utara. Bolang Mongondo juga memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar, terutama melalui perdagangan hasil bumi seperti rempah-rempah, perikanan, dan hasil tambang. Kerajaan ini memiliki hubungan dagang dengan wilayah sekitarnya, seperti Maluku, Gorontalo, serta dari pedagang-pedagang Eropa dan Arab. Selain kekuatan militer dan ekonomi, Bolang Mongondo juga memiliki pengaruh budaya yang kuat di Sulawesi Utara. Bahasa Mongondo dan tradisi adat dari kerajaan ini masih dipertahankan hingga kini oleh masyarakat setempat, menandakan bahwa warisan kerajaan ini terus hidup bahkan sampai saat ini. Yang kelima, Kerajaan Kaili. Yang terakhir kita beralih ke Sulawesi Tengah, di mana Kerajaan Kaili berdiri sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah ini. Meski tidak sebesar atau sekuat kerajaan maritim seperti Goa atau Buton, namun Kaili memiliki kekuatan politik dan sosial yang signifikan di wilayah Sulawesi Tengah, terutama di sekitar kota Palu dan Kabupaten Sigi. Kerajaan Kaili menguasai daerah pegunungan dan pesisir yang strategis. Selain itu, kekuatan mereka terletak pada sistem adat yang sangat kuat, yang dikenal sebagai Ada Kaili. Hukum adat ini menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat Kaili dan digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk sistem pemerintahan dan hubungan sosial. Walaupun Kaili tidak terlibat dalam perdagangan maritim besar, namun mereka memiliki pengaruh yang besar dalam budaya dan politik lokal. Kerajaan ini juga berperan dalam menyebarkan agama Islam di Sulawesi Tengah, yang menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Kaili. Kaili juga dikenal dengan tradisi upacara adatnya yang masih bertahan hingga kini, seperti Punja dan Nosarara Nosabatutu, yang menandakan betapa kuatnya warisan budaya yang mereka tinggalkan. Meski tak memiliki kekuatan militer yang besar, namun pengaruh budaya dan adat dari kerajaan Kaili tetap signifikan di Sulawesi Tengah. Yang pertama, Benteng Rotterdam di Makassar. Benteng Rotterdam adalah salah satu benteng bersejarah yang terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dikenal sebagai salah satu peninggalan arsitektur kolonial Belanda yang paling terkenal dan masih terawat dengan baik di Indonesia. Sebelum dikenal sebagai Benteng Rotterdam, benteng ini awalnya dibangun oleh Kerajaan Goa Tallo pada tahun 1545 di bawah pemerintahan Sultan Goa ke-9 I Mangerangi Daeng Manrabia dan dinamakan Benteng Ujung Pandang. Benteng ini dibangun untuk mempertahankan wilayah kerajaan Goa dari serangan bangsa asing, terutama Portugis dan Belanda. Namun, pada tahun 1667, setelah perjanjian Bungaya yang mengakhiri perang antara kerajaan Goa dan Belanda, benteng ini diserahkan kepada Belanda.
Mereka kemudian melakukan renovasi dan mengubah namanya menjadi Port Rotterdam sebagai bentuk penghormatan kepada kota Rotterdam di Belanda. Benteng ini juga digunakan oleh Jepang selama pendudukannya di Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia, benteng ini dipakai untuk berbagai macam keperluan, termasuk sebagai pusat kegiatan militer. Benteng Rotterdam memiliki arsitektur khas Eropa abad ke-17 dengan gaya arsitektur Belanda klasik. Benteng ini berbentuk seperti seekor penyu yang melambangkan kekuatan kerajaan Goa di laut dan di darat. Bentuknya ini menyesuaikan filosofi Makassar sebagai bangsa pelaut yang kuat. Awalnya, benteng ini digunakan oleh kerajaan Goa sebagai benteng pertahanan. Namun, setelah dikuasai oleh Belanda, benteng ini menjadi pusat kekuatan militer mereka di Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya. Salah satu peristiwa bersejarah paling penting yang terkait dengan benteng Rotterdam adalah ketika Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa, diasingkan dan dipenjarakan di benteng ini oleh Belanda pada tahun 1833, sampai kemudian dia wafat pada tahun 1855. Selain berfungsi sebagai benteng pertahanan, benteng Rotterdam juga menjadi pusat administrasi pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dan saat ini, benteng Rotterdam menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang populer di Makassar. Beberapa bangunan dalam benteng ini dijadikan museum, termasuk Museum Lagaligo, yang memamerkan koleksi artefak sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan, seperti peninggalan kerajaan Goa Tallo, serta berbagai koleksi etnografi dan arkeologi dari suku-suku di Sulawesi Selatan. Benteng ini juga sering digunakan untuk acara budaya dan seni lokal, seperti pameran seni, pertunjukan musik, dan festival budaya. Banyak wisatawan yang mengunjungi benteng Rotterdam untuk belajar tentang sejarah Makassar, kerajaan Goa, serta periode kolonial di Indonesia. Yang kedua, Benteng Liatogo di Wakatobi. Benteng Liatogo adalah salah satu benteng bersejarah yang terletak di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Benteng ini memiliki nilai penting dalam sejarah dan budaya masyarakat setempat, terutama dalam konteks Kesultanan Buton yang pada masa lalu menguasai wilayah Wakatobi. Benteng Liatogo merupakan bagian dari sistem pertahanan Kesultanan Buton, sebuah kesultanan Islam yang berkuasa di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Dibangun pada masa keemasan kesultanan tersebut, benteng ini bertujuan untuk melindungi wilayah strategis dari serangan musuh, terutama bajak laut dan kekuatan asing yang sering menyerang kawasan perairan di sekitar Wakatobi. Benteng Liatogo dibangun di atas sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki pemandangan strategis yang menghadap ke laut. Benteng ini dibuat dari batu karang yang direkatkan dengan campuran kapur, yang merupakan teknik konstruksi tradisional pada masa itu. Benteng ini berbentuk segi empat dan tidak beraturan, menyesuaikan dengan tipografi bukit tempatnya berdiri. Benteng ini juga dikelilingi oleh dinding-dinding tebal dengan berbagai bastion atau pos pengawas di sudut-sudutnya, memungkinkan para prajurit untuk memantau wilayah sekitarnya. Salah satu ciri khas benteng Liatogo adalah pintu gerbangnya yang megah, yang disebut juga dengan nama Lawa. Pintu gerbang ini dihiasi dengan ukiran tradisional dan memiliki makna simbolis bagi masyarakat Lia. Terdapat beberapa lawa di benteng ini yang masing-masing difungsikan untuk keperluan yang berbeda. Benteng Liatogo juga merupakan tempat pelaksanaan berbagai ritual adat dan kegiatan budaya masyarakat. Tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa bagian benteng ini juga dianggap sebagai tempat suci oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadikan benteng Liatogo masih menjadi lokasi penting untuk berbagai ritual adat dan acara kebudayaan masyarakat Lia. Yang ketiga, Lembah Bada dan Patung Palindo di Poso, Sulawesi Tengah. Lembah Bada sendiri sudah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Lembah Bada adalah sebuah tempat yang terletak di dalam Taman Nasional Lorelindo, Sulawesi Tengah, dan dikenal karena keindahan alamnya, serta peninggalan arkeologi berupa megalit-megalit kuno yang unik. Salah satu megalit yang paling terkenal di Lembah Bada adalah Patung Palindo, sebuah patung besar yang menjadi daya tarik utama di kawasan tersebut. Lembah Bada terkenal karena terdapat banyak situs megalitik yang berusia ribuan tahun.
Megalit-megalit ini tersebar di seluruh lembah dan diyakini terkait dengan kebudayaan prasejarah yang pernah berkembang di wilayah ini. Para ahli memperkirakan bahwa batu-batu besar ini dibuat antara 1000 hingga 2000 tahun yang lalu. Meskipun asal-usul dan fungsinya masih belum jelas sepenuhnya, namun ada beberapa teori mengenai fungsi megalit ini, mulai dari sebagai monumen penghormatan bagi nenek moyang, tempat ritual, hingga penanda wilayah. Sebagai warisan megalitik, Lembah Bada juga dihuni oleh masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan budaya yang unik. Masyarakat di lembah ini sebagian besar masih hidup dengan cara tradisional, mengandalkan pertanian, dan memegang teguh nilai-nilai adat. Patung Palindo adalah salah satu megalit yang paling terkenal di Lembah Bada. Tinggi patung ini sekitar 4 meter, dengan bentuk kepala yang besar, mata bulat, hidung menonjol, dan mulut yang nampak tersenyum. Patung ini digambarkan dalam kondisi duduk atau berbaring dengan tangan yang diletakkan di perut. Kata Palindo berarti sang penghibur dalam bahasa setempat. Nama ini diberikan karena ekspresi wajah patung yang nampak tersenyum, seolah-olah sedang menghibur. Namun, fungsi asli patung ini masih menjadi misteri. Beberapa teori menyatakan bahwa patung tersebut mungkin merupakan representasi dari tokoh spiritual atau leluhur yang dihormati oleh masyarakat pada masa itu. Yang keempat, Istana Langkanae di Palopo, Sulawesi Selatan. Istana Kedatuan Luwu yang juga dikenal dengan nama Istana Langkanae adalah pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan Kedatuan Luwu, salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Istana ini terletak di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Luwu sendiri adalah salah satu kerajaan besar dan juga merupakan yang tertua yang didirikan di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-13. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di wilayah tersebut. Pada masa kejayaannya, Kedatuan Luwu menguasai wilayah yang luas, mencakup sebagian besar kawasan Luwu Raya, termasuk wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo saat ini. Istana ini dikenal dengan nama Langkanae, yang dalam bahasa Bugis berarti rumah besar. Istana ini merupakan simbol kebesaran dan kekuasaan para Datuk Luwu. Selain sebagai tempat tinggal raja, istana ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat pelaksanaan adat atau berbagai macam ritual upacara keagamaan pada waktu itu. Saat ini, Istana Kedatuan Luwu berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai macam peninggalan sejarah kerajaan Luwu dan juga berbagai macam budaya-budaya Bugis. Di dalam museum tersebut, kita bisa melihat berbagai macam artefak sejarah, termasuk benda-benda pusaka kerajaan, senjata tradisional, pakaian adat, dan berbagai macam dokumentasi terkait sejarah Luwu dan para Datuk Luwu yang pernah memerintah. Dan sayangnya, Istana Langkanae yang ada saat ini bukanlah istana yang asli. Itu hanya replika, karena yang asli sudah lama dibakar oleh penjajah. Meski demikian, bangunan replika ini tetap dibangun sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi, unsur historisnya masih bisa kita rasakan saat berkunjung ke istana ini. Yang kelima, Makam Tuanku Imam Bonjol di Minahasa, Sulawesi Utara. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Tuanku Imam Bonjol, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perannya dalam Perang Padri melawan kolonial Belanda. Makam ini terletak di Lotak, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Setelah ditangkap oleh penjajah, Imam Bonjol memang diasingkan oleh Belanda ke beberapa tempat di Indonesia. Awalnya, ia dibawa ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya diasingkan di Lotak, Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1839. Tuanku Imam Bonjol menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan di Minahasa, hingga kemudian wafat pada tanggal 6 November 1864. Meskipun diasingkan, ia tetap dihormati oleh penduduk setempat karena kebijaksanaan dan karakternya yang berintegritas sebagai ulama dan juga pejuang. Makam Tuanku Imam Bonjol sendiri adalah simbol penting dari perjuangan anti-kolonialisme di Indonesia, terutama dalam konteks perlawanan terhadap Belanda selama Perang Padri. Meski jauh dari tanah kelahirannya di Sumatera Barat, pengasingannya di Minahasa, dan tempat peristirahatan terakhirnya di Sulawesi Utara menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.
Dan makam ini tetap menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi banyak orang yang mengenang jasa-jasa beliau, Tuanku Imam Bonjol, sebagai seorang pahlawan nasional.